Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menghibur. Mungkin kalian masih ingat saat pertama kali Roy Suryo, Rismon, Tifa diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Kurnia itu kan sempat nangis-nangis di halaman Polda Metro sambil diwawancarai oleh wartawan. Tapi kemarin ya Kurnia dengan tegas mengatakan dia menyesal menangisi Rismon. Kok ada tangis yang disesali? Apa-apaan ini? Kok bisa menyesal Kurnia? Nah, selain itu teman-teman, ada juga kabar datang dari Refli Harun, penasehat hukum dari RT, Roy dan Tifa. Yang kabarnya tadi dia sudah membubarkan yang namanya Bala RRT, Barisan Pembela RRT. Ini Bala RRT apa ya? Mungkin kumpulan dari penasihat hukumnya, tapi sekarang udah dibubarkan teman-teman. Kasihan sekali orang-orang ini ya. Nah, terakhir kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa ya. Dimana ini pengakuan dari Rismon, dia menantang dengan privat ataupun terbuka Roy Suryo untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi secara ilmiah. Waduh. Kok sekarang Rismon menantang Roy Suryo? Nah, paling terakhir, ada video dari Pak Jokowi mengenai hasil pertemuannya dengan Rismon. Tapi itu saya simpan di akhir video ya, biar kalian nonton sampai habis teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi termul-termul jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismon keluar dari Polda ini dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Yang kami inginkan adalah Sekarang saudara kami, Rismon Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak malu mengatakan itu karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi dibubarkan ya nanti ya. Dibubarkan. Saya membacakan dulu dan kemudian nanti rekan Tony Soehartono akan membacakan siapa-siapa saja yang bergabung dalam tim ini sebagai lawyer ya. Silakan ke depan mungkin apa sekarang namanya? Bala RT gitu. Bala ya, kita RT. sudah memulai press conference-nya. Ini ada pernyataan begini ya. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Itu poin pertama. Saya maksudnya adalah Mas Roy ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti ya, dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates ya. Jadi ada bahasa Inggris Troya, gitu ya. ya. Mungkin teman-teman masih ingat tuh film Troy ya, atau Troya yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles. Kemudian adapun penasihat hukum atau kuasa hukum yang bergabung dalam Troya adalah sebagai berikut. Nanti akan dibacakan. Nah, poin terakhir ini, saya dan Dr. Tifa menunjuk saudara Refli Harun untuk menjadi koordinator Troya. Struktur lainnya ditentukan sendiri di antara PH Troya. Nanti kita akan lengkapi strukturnya. Karena selama ini sebenarnya saya bukan koordinator, tukang gesek aja saudara. Oh, tukang gesek aja. Jadi itu kawan-kawan semua ya. Pantas yang saja. bisa saya sampaikan atas nama dua prinsipal, yaitu Dr. T. Fauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo Notodiprojo. Nanti kalau Mas Roy datang, mungkin Mas Roy akan menyampaikan hal-hal lainnya. Silakan rekan Tony untuk menyampaikan nama-nama penasihat hukum atau kuasa hukum yang tercantum yang ada di dalam surat kuasa. Aduh, nggak usah lah, kita lihat. Jangan sembunyikanlah, ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermarks. Halo. Tidak ada
Embos. Embos. Halo. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada embos. Tidak ada watermark. Watermark. Lintasan merah. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi, stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Jujur ya kan? Edukasi, educate the public. Harus jujur, betul kata Rismon. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Nggak bisa Oleh karena tidur itu, loh. Rismon kalau nggak bisa ada yang tidur. meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tipa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan Scientific. sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir-mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Bang, ini kan Wih, Anda next sudah minta 2026. maaf dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, Ngeri kali. saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. Tapi gimana S2 S3 Jepang, Mon? Gimana ini? S2 S3 Jepang. Coba dijawab itu dulu, dijawab dulu atau nanti jawabnya, Mon. Atau nanti jawabnya. Mau selesaikan RC dulu nih. Hati-hati, Mon. Hati-hati. Masih ada kasus dugaan ijazah, Mon. Hati-hati. Yang Jepang lagi, Mon. Hati-hati kau, Mon. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang terkemuka. Dan mereka email. Apa tuh? Terima Ya, terus ini kunci dari SP3 itu kan Pak Jokowi, karena dia yang punya delik aduan, dia yang punya, dia pelapor gitu. Dia kan ada delik biasa, delik umum dan delik aduan. Ini kuncinya kan di Pak Jokowi. Nah, itu mereka harus pahami. Nah,
sekarang mereka berteriak lagi-lagi Dr. Tifa, wahai petinggi dunia, pemimpin dunia, kami terzolimi. Arti dari bahasanya, jeritannya itu oleh bangsa sendiri. Saya bangsa Indonesia, saya tidak menzolimi mereka. Siapa yang dizolimi, siapa yang terzolim? Betul, Kok mereka merasa betul. terzolim setelah berteriak, menghina, mencaci maki orang, terus mereka terzolimi? Oke. Udah nggak sehat. Nggak masuk akal, nggak Jadi yang sehat. ketiga, kekeliruan mereka adalah kurang kontrol sehingga akhirnya cenderung melakukan tindak pencemaran nama baik. Fitnah dan pencemaran nama Dan baik. itu yang dilaporkan Pak Jokowi. Itu termasuk laporan Pak Jokowi. Laporan Pak Jokowi. Berarti Enggak, bukunya nggak terserah, valid, Pak? silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi saya restoratif justice Ya, walaupun ala-ala begitu, Solo ini ngaco. ya, Ah, ya nggak kita usah. tetap membutuhkan, Pak Roy kita membutuhkan Suryo ruang publik, Pani. ya, Malah Roy waktu di mana Suryo bohong, Pani. Datanglah apa ke sidang pengadilan CLS. untuk Pengadilan mengetes CLS dia nggak pernah ya yang datang. namanya Bohong ijazah saja. asli beliau ini 7 yang kali memang sidang dalam CLS. ranah pidana, Jokowi bukan itu di bohong. CLS. CLS Kok nggak tidak pernah ada. datang Itu sih? adalah Sidangnya mana? sidang Nggak untuk ada. yang namanya Sidang institusi, pengujian CLS, gitu loh. itu loh. Bentar. Kata si Roy, Pak Jokowi tidak pernah datang di sidang CLS. Hey, Pak Jokowi itu sudah diwakilkan kuasa hukum. Orang ini nggak paham nih, omong-omong doang dia. Katanya udah 7 kali sidang CLS, Jokowi tidak pernah datang lah. Untuk apa kuasa hukum di situ? Untuk kalau tidak mewakili Pak Jokowi, Itu sudah mewakili Pak Jokowi kuasa hukumnya. Terus dibilang Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Hey, ijazah Pak Jokowi itu ada di Polda Metro Jaya, disita sebagai barang bukti. Aduh, orang ini suka memframing ini loh, suka memframing yang aneh-aneh. Dia nggak ngerti sebenarnya. Padahal selain Tidak Nggak namanya, ada. ya itu Nggak ada nanti itu. setelah Nggak ada P21 Nggak ada. dan saya punya Ada yang keyakinan diuji. di bulan Ayo, April dia itu mengucapkan sudah sumpah masuk putus di sidang pengadilan. CLS. Begitu, Mbak. Nggak ada. Di pengadilan. Sidang CLS. Mas Roy itu masih pengadilan, yakin Mbak. nggak? Apa? Jokowi hadir? Nggak mungkin hadir. Oh, bohong aja dia. Sidang CLS itu sudah menawarkan kemarin dia melakukan sumpah. Kalau di putusan. sidang pengadilan Ya, khusus makanya untuk nggak dirinya, ada. Itu beliau nggak sudah ada katakan itu. Jangan dibohong-bohongin akan masyarakat. hadir 1000%. Tahu Dan itu yang suka dikonfirmasi framing. juga oleh siapa? 1000% lagi. Nggak Oleh ada. kuasa 1000%, hukum beliau. Dan kami di atas juga 1000 nggak ada. di depan kami Orang beliau bohong mengatakan di depan saya Udahlah, akan hadir, membohongi Mas rakyat Andi. 10 tahun. Membohongi rakyat selama dia mimpin itu udah jelas, ilmu hukumnya udah jelas, itu kontroversi. Oke. Udah bohong. Mas Roy, Barisan kalau sakit Pak hati, Risman ya bilang kan? bukti-buktinya keliru ini gimana? Barisan dengan sakit bukti-bukti? hati orang ini. Termasuk juga buku Jokowi's White Paper. Makanya Berarti nggak buktikan valid kalau dong. itu clear. Ya biar aja dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Buktikan di Suara depan kau habis tuh. apa sidang, misalnya teman-teman profesor, guru besar kemarin yang sudah mendukung. Tapi kan satu peneliti yang sama. Satu Loh, peneliti iya. yang sama. Tapi kan buku itu dia kan sebut sendiri kan. Klasternya Berarti kan juga bukunya beda-beda. kalau Roy mengonfirmasi ada yang salah, berarti Rismon, bukunya nggak valid. Rismon, berarti Enggak, bukunya nggak terserah, valid. Dong. silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi saya, Apa yang terjadi di tanah air kita di Indonesia, khususnya terkait kasus ijazah yang ternyata dalam 2 hari ini kita mendapat sebuah berita yang sungguh sangat tidak mengenakan. Setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan tiba-tiba seorang Rismon Sianipar juga menyatakan permohon maafnya dan akan menarik semua buku-buku yang telah beliau berikan seperti ini. Ini nggak tahu nih kita nih nasib buku seperti apa, ya. Buku ini akan dia bikin kontra dan menurut saya ini tentu sangat melukai hati semua para pejuang. Tapi yang jelas, Sobat RH sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Inilah dinamika perjuangan. Seperti apa kata pepatah para aktivis senior kita yang masih ingat di kepala saya sekarang ini adalah, tiba-tiba melintas kepala saya ini adalah, sebuah perjuangan yang ikhlas, sebuah perjuangan itu memang dilahirkan oleh orang-orang yang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang yang berani, tapi selalu dikhianati dan dimati oleh orang-orang munafik. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja nih. Dibuang bukunya loh, dibuang. Pak, terkait pertemuan dengan Pak Rismon kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restorasi justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke
sini ke kediaman saya dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Akhirnya Refly Harun membubarkan Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismon Tiva. Tapi satu udah mundur, udah keluar, jadi RT sekarang, Bala RT. Tapi akhirnya dibubarkan, sekarang jadi Troya. Waduh, jadi Troya gak tuh? Sosok film-film Troya dia ya kan? Achilles, wah luar biasa. Refly padahal omongan dia kemarin ya, kalau di antara 3 orang ini ada yang minta RJ, ada yang minta maaf ke Jokowi, saya mundur jadi kuasa hukum mereka. Kok sekarang nggak mundur? Kok malah ngubah nama dan ganti orang, ganti pemain? Kenapa ini? Apakah Anda keenakan? Menyerang Pak Jokowi kemudian dapat AdSense, dapat duit. Aduh. Walaupun mungkin Anda nggak dibayar sama Tiva, sama Roy Suryo, tapi kan AdSense Anda jalan gitu ya kan? Tetap jalan. Dan tadi Kurnia katanya, aku udah nangis-nangis. Saya sudah nangis-nangis kemarin ketika Rismon tidak jadi ditahan. Termul jangan ngetawain kami. Kalian itu sumber tertawaan kami. Kalian itu sumber hiburan kami. Aduh. Kalian pernah bilang kan, Pak Jokowi mulai tertekan, Pak Jokowi mulai terdesak, Pak Jokowi mulai ini itu. Nggak ada. Pak Jokowi itu di rumahnya anteng-anteng, terima tamu, berdiskusi dengan relawan, berdiskusi dengan masyarakat, menyerap keluhan masyarakat. Itu yang Pak Jokowi lakukan. Beliau anteng-anteng aja menikmati hidup, menikmati masa pensiun. Tapi kok kalian tuh makin Pak Jokowi kalem, makin Pak Jokowi diam, makin Pak Jokowi tenang-tenang aja. Kalian kok malah makin menyerang, ada apa? Kalau kata Rismon tadi ya, ada kecurigaan motif politik. Waduh, ada motif politik gak tuh? Ada orderan kali ya? Aduh, luar biasa manusia-manusia ini ya. Dan Rismon tadi mengajak debat terbuka Roy Suryo dan juga Tiva. Kira-kira berani nggak mereka? Kira-kira berani nggak 2 orang itu? Tapi ingat Mon, saya pribadi menolak kalau antum diberi restoratif justice. Menolak. Kenapa menolak? Saya ingin Anda duduk di kursi pesakitan. Seperti yang Anda bilang dulu. Saya ingin Jokowi duduk di kursi pesakitan. Saya sudah susun 1000 pertanyaan. Saya akan tanyai cecar Jokowi dengan 1000 pertanyaan. Saya ingin lihat Anda duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka. Kalau dulu Anda duduk di kursi pesakitan sebagai saksi ahli. Nah sekarang saya pengen lihat raut wajah Anda, Mon. Duduk di kursi itu, kemudian tarung perang dengan Roy Suryo. Itu yang saya lihat, Mon. Itu yang pengen saya lihat. Jadi kalau Anda gentle, Anda duduk di kursi pesakitan, utarakan hasil penelitian Anda yang baru dengan membantah penelitian Anda yang lama. Karena itu yang kita butuhkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.